Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Harian Fajar Official Podcast Meja Redaksi. Selamat siang Pak Titus. Selamat siang Pak. Ya, sampai jumpa hari ini di Harian Fajar. Bukan karena kebetulan, tapi beliau ini memang sudah beberapa hari di Makassar kami culik karena sangat penting. Siap. Dan alhamdulillah ada waktunya sebentar sekali di Harian Fajar karena Pak Titus ini kami butuh terkait dengan Makassar, Sulawesi Selatan dan Nunukan. Siap. Ya. Iya. Beliau ini adalah bagian protokol dan komunikasi pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan. Iya. Baru saja menyelesaikan pendidikan di sarjana magister ya. Magister Magister sarjana. Ilmu Komunikasi di Universitas Fajar. Siap. Selamat dulu Pak. Terima kasih Pak Basri. Selamat. Sebentar lagi akan mengambil magister, bukan magister ya, Doktoral. Ya, magisternya sudah aman. Dan di Unifa. Baik. Iya. Pak Titus, kami hadirkan di sini karena Nunukan itu ya, Nunukan itu sebagai kabupaten yang sudah berusia 26 tahun ya. 26 tahun. Iya. Tanggal berapa itu Pak? Tanggal 12 Oktober. 12 Oktober tahun 1999. Masa reformasi. Iya. Masa reformasi. Nunukan masih muda tetapi banyak prestasi yang diraih, pembangunannya begitu mengalir, kondisi masyarakatnya, sosial politiknya begitu dinamis. Dan kita akan menggali hari ini seperti apa Kabupaten Nunukan. Nah, ada program pemerintah apa namanya itu Pak? 17 arah baru menuju perubahan. 17 arah baru menuju perubahan Nunukan. Bagaimana itu Pak? Iya. Yang mana diprioritaskan itu? Iya, terima kasih Pak Basri atas kesempatannya bersama dengan Harian Fajar di sini ya. Di kesempatan podcast Meja Redaksi. Ya, Meja Redaksi. Jadi izin menjelaskan sebagai petugas kehumasan ini. Jadi 17 arah baru ya Pak. 17 arah baru menuju perubahan itu adalah program yang diusung oleh Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri dan Wakil Bupati Nunukan Bapak Hermanus setelah dilantik oleh Presiden Prabowo pada bulan Februari 2025. Ya, masih relatif muda, belum sampai setahun, tetapi sudah banyak yang dikerjakan. Iya. Jadi 17 arah baru menuju perubahan itu adalah disusun berdasarkan kebutuhan kebutuhan Kabupaten Nunukan, kebutuhan masyarakat Kabupaten Nunukan, dan permasalahan yang ada, sehingga muncullah 17 arah baru menuju perubahan. Iya. Yang pertama itu Pak yang paling. Iya, yang mungkin tidak waktunya panjang nih kalau dijelaskan ya, tetapi yang sudah dikerjakan. Jadi ada 17 program itu mulai dari memastikan ketersediaan air bersih di seluruh di seluruh wilayah. Kemudian memastikan kebutuhan energi listrik terpenuhi. Kemudian 100 km jalan tani per tahun. Jalan tani berarti prioritas pertanian juga. Pertanian, iya. Kemudian memastikan pembangunan jalan 50 km jalan penghubung kecamatan dan desa. Iya. Termasuk antar pulau enggak? Kalau pulau kan enggak ada jalan karena air ya. Itu. Kemudian yang keempat yang kelima, satu kecamatan satu alat berat. Satu kecamatan satu alat berat. Ini yang membedakan. Kemudian yang keenam itu 200 rumah layak huni per tahun dengan penganggaran 25 juta per unit. Iya. Jadi seperti bedah rumah dari rumah yang tidak layak menjadi rumah yang layak. Dan itu sedang berjalan? Sedang berjalan. Iya. Kemudian ada 1.000 per tahun beasiswa ya untuk siswa dan mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu. Kemudian ada 1 sekolah, 1 Starlink untuk daerah yang tidak terjangkau jaringan internet.
Kemudian penguatan fungsi manajemen rumah sakit dan rumah sakit Pratama. Jadi di Nunukan itu ada rumah sakit umum, kemudian di kecamatan ada rumah sakit Pratama, tipenya. Ya, itu. Kemudian memastikan pemenuhan tenaga medis dan dokter spesialis di rumah sakit Pratama tipe D. Ya, jadi di rumah sakit Pratama dulu, Pak, di rumah sakit Pratama itu tidak ada dokter spesialis. Sekarang sudah berapa? Sekarang dari rumah sakit Pratama ada sekitar 4, 2 diantaranya sudah ada. Yang dokternya itu dokter spesialis. Orang Nunukan sendiri atau sudah? Orang luar Nunukan, tapi kita endorse, kita bayar, kita intervensi anggaran. Ya, dokter spesialis anak, obsgin, kemudian penyakit dalam, dan ada beberapa dokter spesialis. Dulu tidak ada. Dulu adanya di rumah sakit besar, di rumah sakit besar. Nah, itu terobosannya. Kemudian ada lagi yang berikutnya adalah pemberian bantuan bibit pupuk kepada petani dan alat mekanisasi pertanian secara gratis. Nah, dalam hal ini selain intervensi dari pemerintah Kabupaten Nunukan, pemerintah Kabupaten juga berkomunikasi intens dengan Kementerian Pertanian. Nah, kemudian ada programnya Pak Amran Sulaiman, Menteri kita, Pak Prabowo Subianto, dengan namanya Brigade Pangan. Brigade Pangan. Nah, Brigade Pangan. Di situ dikembangkan? Ya, Brigade Pangan ini membuat kelompok-kelompok petani, kelompok-kelompok petani, anak-anak muda, untuk mau kembali mengolah lahan-lahan tidur, lahan-lahan yang tidak digarap, kemudian diintervensi dengan peralatan mekanisasi. Ya, bisa kita lihat kalau di Nunukan itu sekarang pakai alat-alat pertanian, bukan lagi terkait tadi itu setiap kecamatan satu alat berat. Oh, lain. Kalau itu ekskavator. Nah, itu untuk membuka jalan, kalau ini alat pertanian itu seperti kultivator. Untuk alat pemanen namanya ada combine harvester. Terus kemudian ada untuk mengelola lahan, ada traktornya. Nah, itu yang diintervensi oleh pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Nah, itu. Kemudian membuat kampung pertanian hortikultura, ya, menjaga stabilitas harga rumput laut. Nah, terkhusus rumput laut, apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan? Ini rumput laut, maaf. Kebetulan dari tahun 2000-an terkenal dengan kualitas yang terbaik. Ya, siap. Mungkin di Indonesia. Ya. Bagaimana sekarang? Ini sudah berapa tahun? Jadi sekarang produktivitasnya meningkat, Pak. Ya. Jadi rumput laut di Nunukan itu boleh dikatakan sekaltara sudah pasti terbesar di Nunukan, Kalimantan Utara. Ya. Tapi secara nasional kita sudah dikategorikan juga yang memproduksi rumput laut terbesar. Karena di sana tidak mengenal musim, Pak. Mungkin kalau daerah lain itu mengenal musim. Ada musimnya untuk rumput laut, ada yang tidak bisa tumbuh rumput lautnya. Tapi kalau di Nunukan sepanjang masa rumput laut itu berjalan, dan intervensi pemerintah daerah dalam beberapa setahun ini cukup banyak. Pemerintah daerah sudah melakukan MOU dengan Kabupaten Pinrang. Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. MOU-nya itu kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pinrang dalam hal. Jadi MOU-nya adalah yang ditandatangannya adalah antara Perusda dengan Perusda. Perusda dengan Perusda. Iya, Perusda Nusa Serambi Persada di Kabupaten Nunukan dengan Perusda yang ada di Pinrang. Itu terkait dengan pengiriman rumput laut. Karena kita tahu pengolahan rumput laut yang salah satu terbesar di Sulawesi Selatan di Pinrang, termasuk ada pabriknya. Jadi melalui Pinrang pengiriman dari Nunukan ke Pinrang. Pinrang nanti diolah. Di Pinrang sudah ada industrinya. Oh, berarti pengolahan ya. Ya, itu seperti itu. Itu kemudian kita juga menjalin hubungan dengan PT Kebula untuk membeli rumput laut masyarakat. Itu juga diekspor ke Korea dan di Cina. Kemudian ya banyak sudah kita lakukan, termasuk pembinaan untuk meningkatkan kualitas dan mutu rumput laut itu. Pembinaan kepada petani rumput laut. Ya. Jadi sebentar, Pak. Ya. Ini soal rumput laut. Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar. Ya.
bukan saja potensi karena sudah didapatkan hasilnya. Hasilnya, iya betul. Dan uniknya Kabupaten Nunukan tidak terikat oleh musim. Uniknya. Nah, produksinya bagus, banyak, dan kerjasama dengan Kabupaten Pinrang yang notabene ya agak jauh lah dari Kabupaten Nunukan. Siap, ya. Nah, sekarang Pak, bagaimana kalau kerjasama ini bagus, tetapi apa yang harus dilakukan di luar dinunukan saja. Misalnya pabrikan, apakah pengolahan untuk lebih yang berkualitas, siapa tahu kementerian terkait. Betul, ya betul sekali Pak. Artinya memang kita mendorong seperti itu juga. Artinya supaya masyarakat ini kan rumput laut ini efeknya, imbasnya sangat besar. Untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Apabila ada pabrik rumput laut di Nunukan, itu akan lebih baik lagi. Akan lebih baik lagi supaya rumput laut ini lancar. Lancar dalam pengirimannya, dalam apa namanya produktivitas kan harus berputar ya Pak ya. Produksinya supaya lancar, kemudian kualitas jaminan mutunya harus ditingkatkan, standar mutunya ada gitu kan. Ya seperti itu. Jadi sementara ini yang bisa kita kerjakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan itu adalah menjalin potensi sumber daya, termasuk pemerintah daerah di Pinrang, termasuk pengolahan rumput laut di Pinrang, itu supaya bisa menampung rumput laut kita. Kedepannya sih tidak menutup kemungkinan bila ada industri di Pulau Nunukan. Saya kira tidak perlu menunggu lama Pak ya. Betul. Jadi saya pikir bila ada investor yang akan menginvestasikan itu, saya pikir itu cukup ideal dan potensial menguntungkan gitu. Jadi mungkin kira-kira ada berapa petani di sana Pak? Cukup banyak Pak. Jadi di rumput laut. Saya nilai pastinya kurang mengikuti. Cuman kalau dari yang saya amati itu sepanjang pesisir Pulau Nunukan itu adalah petani rumput laut. Kemudian di Pulau Sebatik, itu juga rumput laut. Jadi memang di areal itu, di areal perairan itu, itulah tumbuh subur rumput laut. Itu jadi ya bisa sampai puluhan ribu bentangan itu untuk rumput lautnya. Dan tidak mengenal musim. Berproduksi terus. Selain berarti kan mereka fokus di rumput laut, tetapi ada enggak kan tadi pertanian menjadi prioritas juga. Betul. Apa ada prioritas lain selain rumput laut? Ya termasuk pertanian Pak. Kembali ke pertanian tadi. Haji Irwan Sabri, Bupati Nunukan yang sekarang juga cukup konsen dengan pertanian, dengan yang namanya program ketahanan pangan dari pemerintah Indonesia saat ini, pemerintah pusat. Oleh karena itu, jalinan kerjasama, komunikasi, koordinasi itu terus dijalin dengan pemerintah pusat. Ya buktinya kita di Kaltara mendapatkan target optimalisasi lahan yang terluas lah. Jadi lahan-lahan tidur, kemudian lahan-lahan yang tidak digarap itu mulai dikerjakan dengan mekanisasi. Tidak lagi dengan cangkul dan garu, tetapi dengan alat-alat mekanisasi yang disupport dari anggaran pemerintah daerah ataupun juga dari pemerintah pusat. Berarti memberdayakan masyarakat untuk bisa menjadi petani yang lebih produktif. Pak, biasa kan ada masalah. Ada dua masalah biasanya. Kalau di perkotaan, lahan pertanian dijadikan bangunan, perumahan. Kalau di desa-desa tidak ada lagi pemuda yang mau bertani. Betul. Ya bagaimana itu Pak mengatasi hal seperti itu? Yang saya tahu, justru konsep yang digagas oleh Pak Kementerian Pertanian yang juga ditangkap oleh Bupati kami adalah petani-petani muda. Menggugah anak-anak muda untuk dapat bertani, meminati bidang pertanian ini secara profesional gitu ya, dengan teknologi dan mekanisasi. Itu. Jadi seperti itu. Jadi sekarang ini Pak Bupati sudah sering ngecek ke lapangan, mana-mana yang sudah dikerjakan. Kemudian beberapa kali di Pulau Nunukan juga
pulang kantor sudah waktunya pulang, nggak pulang, dia pergi ke sawah, lihat mana yang dikerjakan. Seperti itu yang pernah kami alami sebagai protokol dan komunikasi pimpinan mendampingi begitu kan. Seperti itu. Baik. Jadi Nunukan ini punya lahan pertanian dan diberdayakan yang mengelola pertanian. Betul, itu. Iya. Tadi Pak, kita kembalikan pertama tadi soal air. Ada kan prioritas dari 17 itu. Ya. Tadi pertama adalah soal pengadaan air bersih. Ya. Saya pernah ke Nunukan Pak tahun 2001. Pada saat itu ada pengembalian untuk sementara tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Oh iya. Kemudian TKI di TKI dilegalkan yang tidak, yang kurang legal diperpanjang dan pada saat itu salah satu yang menjadi kendala adalah air memang. Karena mereka numpuk di situ dan air bersih. Betul. Pada saat itu kebetulan juga musim kemarau. Betul ya. Nah, kondisi seperti itu saya tidak tahu sekarang seperti apa, mungkin bisa digambarkan bagaimana sekarang masalah air di sana. Kalau air di Nunukan sekarang ini lancar, cuman memang beberapa tahun ini agak sedikit tergantung dengan air hujan. Cuman kalau dari sisi iklim, cuaca, itu di Nunukan tidak ada musim gitu ya. Maksudnya musim kemarau, musim hujan tidak seperti di Jawa atau di mana yang ada waktu tenggangnya. Musim kemarau berapa bulan itu. Jadi sementara ini kita masih memanfaatkan embung-embung, kemudian dialirkan melalui jaringan PDAM, dan saat ini masih berjalan dengan baik. Kemudian yang perlu kita catat, highlight adalah saat ini pemerintah Kabupaten Nunukan juga sedang berupaya untuk melakukan pembangunan embung di Pulau Sebatik. Pulau Sebatik. Iya, itu jadi prosesnya sampai dengan saat ini sudah pengukuran lahan dan nanti diikuti dengan prosesnya nanti sampai dengan pembangunan embungnya itu supaya untuk mencukupi kebutuhan air bersih di Pulau Sebatik. Kalau di Nunukan ya alhamdulillah puji Tuhan sampai dengan saat ini masih mencukupi airnya dari beberapa embung yang ada di Sungai Bilal, yang ada di Sungai Bolong, kemudian juga IPA-IPA yang ada di beberapa sumber air yang ada di Nunukan. Kemudian yang di Sebuku juga ada IPA. Ya, IPA di Sebuku, Tulinonso itu ada IPA. Demikian juga di Lumbis, Mansalong juga ada IPA. Instalasi perpipaan air bersih gitu. Jadi memang PR-nya adalah ketika musim kemarau panjang itu airnya akan susut. PR-nya itu yang akan masih diupayakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan supaya air ini bisa tercukupi sepanjang masa dan sepanjang musim gitu. Jadi sementara ini beberapa tahun ini kita masih berjalan, airnya juga bagus masih. Jadi PR-nya adalah memang kebutuhan air ini tercukupi dari air hujan dan sedikit yang dari mata-mata air gitu. Itu PR-nya adalah menciptakan mata-mata air baru atau melestarikan mata air baru, mata air yang sudah ada. Iya. Jadi pemirsa Ren Fajar Official, jangan segan-segan ke Nunukan. Ya. Persoalan air bersih aman. Ini satu lagi hal sebelum kita akhiri, Pak Titus. Nunukan ini unik ya. Sangat potensial sebagai daerah yang sangat dekat dengan Malaysia. Siap. Lewat laut hanya beberapa jam kita sudah sampai di Tawau, nyebrang dari Sebatik. Otomatis perjalanan darat atau laut yang dekat itu berimbas pada pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Lebih jauh dari Sulsel, lebih jauh dari Jakarta. Sembako misalnya, kita di sini produksi beras, oke, bagus. Tapi jangan-jangan lebih gampang ke Malaysia. Bagaimana ini kondisi masyarakat di sana, Pak? Iya, jadi memang secara kenyataannya yang sepemantauan kami di Humas,
kebutuhan sembako terpenuhi juga dari Indonesia. Tetapi lebih banyak terpenuhi dari sebelah, dari Malaysia. Gasnya pakai gas dari mana? Gasnya gas Malaysia. Ada juga yang gas Indonesia ada. Jadi kalau secara tabung, gas Indonesia sudah masuk kita di ini, di Kabupaten Nunukan, mulai dari tabung yang 12 kilo, yang 5,5 kilo, ataupun yang tabung subsidi yang melon. Untuk subsidi melon juga kami lihat bukan hanya di Pulau Nunukan, tapi di Pulau Sebatik maksud sudah subsidi. Ya. Berarti usaha pemerintah. Usaha pemerintah ada, termasuk di Krayan. Itu ketika COVID kemarin, gas memang sangat tinggi harganya dari sebelah. Akhirnya pemerintah pusat dan juga SDM ya, provinsi ataupun karena kewenangannya di provinsi ya, SDM ataupun pusat itu menerbangkan tabung gas dari Tarakan ke Krayan, daerah yang tidak ada akses jalan darat. Ya, itu karena memang tinggi sekali harga tabung gas dari sebelah waktu COVID karena akses ditutup. Nah, sampai sekarang mungkin juga masih berjalan. Kemudian bahan bakar juga kalau saya lihat masih ada BBM satu harga itu. Jadi masih berjalan sampai dengan saat ini. Artinya pemenuhan kebutuhan Kabupaten Nunukan memang belum bisa murni 100% dipenuhi dari dalam negeri. Dikarenakan pasokan mungkin dan juga mungkin harga. Ya, harganya mungkin masih bersaing dengan harga di Malaysia, artinya masih agak lebih tinggi gitu kan. Itu. Jadi kearifan lokal yang ada di sana masih bisa membelanjakan kebutuhan sembako kita di sebelah. Ya, seperti beras, minyak goreng, kemudian gula, seperti itu. Ya. Ini konsekuensi wilayah yang menempati daerah perbatasan. Masih banyak keunikan yang dimiliki oleh wilayah Kabupaten Nunukan. Karena beliau ini, Pak Titus ini punya waktu yang sangat singkat. Kami culik ini waktunya. Sekali lagi selamat Pak. Atas, terima kasih. Selesai magisternya. Terima kasih di Unifa. Dan Unifa yang punya jaringan juga di Nunukan. Mari belajar. Mari belajar di Unifa. Fajar Group. Mengucapkan sekali lagi selamat. Terima kasih. Dan beliau ini katanya sebentar lagi akan mendaftar lagi. Pak, banyak sekali kita bisa ungkap dari keunikan di Kabupaten Nunukan. Terima kasih Pak Basri. Nanti lain waktu kita akan bersua kembali dengan beliau dalam waktu yang tidak lama. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Basri. Di podcast ini Fajar, meja redaksi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.